Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi asma'ihi wa sifatihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa menikmati berbagai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, insya Allah kita akan sama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-124. Dalam ayat ini sesungguhnya dikemukakan 122 dan 123, namun pada ayat tersebut sudah dijelaskan pada surat Al-Baqarah yang sebelumnya. Tema pada ayat ini adalah saat Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada seorang hamba, itu pertanda Allah akan memberikan ia kedudukan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepada kalian, dan aku telah melebihkan kalian atas segala umat. Dan takutlah kalian kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima suatu tebusan darinya, dan tidak akan memberi manfaat suatu syafaat kepadanya, dan tidak pula mereka ditolong. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabb-nya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah kemudian berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim kemudian berkata, dan saya juga mohon dari keturunanku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, janjiku ini tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kami kemukakan bahwa ayat 122 dan 123 ini sama persis dengan ayat-ayat sebelumnya dari surat Al-Baqarah, dan ini sudah kami kemukakan penafsirannya bahwa Allah telah melebihkan Bani Israel itu pada zamannya, pada zaman itu atas umat yang lain pada zamannya. Namun setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka umat Muhammadlah, umat Rasulullah lah yang paling utama dibandingkan yang lain di dunia ini. Untuk lebih jelasnya silahkan hadirin rahimakumullah kembali merenungkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-47 dan 48. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa qurrirat hahuna litakidi wal hathi ala ittiba'ir rasulin nabiyil ummi. Diulangnya ayat ini di sini dimaksudkan untuk memberikan penegasan sekaligus perintah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang ummi yang tidak bisa baca dan tulis. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Muhammad Ali As-Sabuni di dalam tafsir beliau Saffatut Tafasir menjelaskan munasabah atau keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya.
Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan nikmat-nikmat kepada Bani Israel, bagaimana mereka membalas nikmat tersebut dengan kekafiran dan keingkaran, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pembicaraan mengenai Nabi Ibrahim, bapak para nabi. Yahudi dan Nasrani menganggap bahwa antara mereka dengan Nabi Ibrahim itu ada hubungan kekeluargaan. Mereka menganggap Ibrahim adalah nabi yang mulia. Maka jika mereka orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, mereka seharusnya mengikuti agama Muhammad SAW dan masuk kepada Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun." Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabb-nya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau menjelaskan bahwa wadhkuru ya Muhammad lihaula'il musyrikina wa ahlil kitabain alladzi yantahiluna millata Ibrahim wa laysu 'alaiha. Artinya, wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang musyrik dan ahlul kitab yang mengaku sebagai penganut agama Ibrahim meski mereka tidak mengikuti agama tersebut, wa innamal ladzi huwa 'alaiha mustaqimun fa anta walladzina ma'aka minal mu'minin, bahwa sesungguhnya yang berada pada agama Ibrahim dan tegak di atasnya adalah engkau dan orang-orang mukmin yang bersamamu. Wazkuru lihaulai ibtila Allah Ibrahim, ai ikhtibaruhu lahu bima kallafahu bihi minal awamiri wan nawahi. Maka ceritakanlah kepada mereka ujian yang ditimpakan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam berupa beberapa perintah dan larangan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama berbeda pendapat tentang makna bikalimatin dengan beberapa kalimat. Imam Ibnu Katsir mengemukakan ai bisyara'i'a wa awamira wa nawahin. Maknanya adalah seluruh syariat atau ketentuan, perintah dan larangannya. Kemudian di bagian lain beliau mengemukakan yang dimasukkan dengan kalimat pada ayat ini adalah kalimat syar'iyah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla la mubaddila likalimatih. Sempurna sudah kalimat Rabbmu, yakni Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Artinya kalimatuhu asyariyah wahya imma khairu sidqin wa imma talabu adlin inkana amran au nahyan. Maksudnya adalah kalimat-kalimat atau ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang bersifat syariat, dan itu bisa berupa berita yang benar maupun perintah yang untuk berbuat adil jika itu berupa perintah dan larangan. Imam Al-Qurtubi menjelaskan makna bikalimatin bahwa Ibnu Abbas berkata, Allah menguji Nabi Ibrahim dengan bersuci 5 jenis di kepala dan 5 jenis di bagian tubuh. Ujian di kepala adalah memendekkan kumis, kemudian berkumur, menghirup air ke hidung, bersiwak, dan membelah rambut. Kemudian ujian pada tubuh adalah memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, kemudian khitan, mencukur bulu ketiak, dan membasuh tempat buang air besar dan kecil dengan air. Kemudian Qatadah berkata, ujian tersebut adalah manasik haji saja. Al-Hasan berkata, yang dimasukkan dengan ujian itu adalah perkara yang 6, yakni binatang, bulan, matahari, neraka, hijrah, dan khitan. Kemudian Imam Al-Qurtubi mengatakan, di dalam kitab Al-Muwatta dan yang lainnya meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id bahwa dia mendengar Sa'id bin Al-Musayyab berkata, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama dikhitan, orang pertama yang menjamu tamu, orang pertama yang melakukan istihdad atau bercukur kemaluan,
orang yang pertama memotong kuku, orang pertama yang memendekkan kumis, orang pertama yang beruban. Ketika dia melihat uban ini, dia berkata, "Apa ini?" Kemudian Allah menjawab, "Kewibawaan." Nabi Ibrahim kemudian berkata, "Wahai Tuhanku, tambahkanlah kewibawaan kepada diriku." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Allah berfirman, "Qala inni ja'iluka lin-nasi imama." Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu sebagai imam bagi seluruh manusia. Imam Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan maknanya adalah, qala lahu rabbuhu inni ja'iluka qudwatan lin-nasi wa manaran yahtadi bika al-khalq. Allah berfirman sebagai jawaban atas ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa sesungguhnya aku, kata Allah, akan menjadikan engkau panutan bagi seluruh manusia dan mercusuar yang dapat memberikan petunjuk kepada makhluk. Kemudian yang berikutnya adalah qala wa min dzurriyyati. Kemudian Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Kemudian Allah menjawab, qala la yanalu ahdil zalimin. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Menurut suatu pendapat, ungkapan ini dikemukakan oleh Ibrahim alaihissalam dalam bentuk pertanyaan tentang status keturunannya, yakni bagaimana dengan keturunanku ya Tuhan, akan menjadi apa mereka? Allah kemudian memberitahukan bahwa di antara mereka ada yang suka melakukan kemaksiatan dan kezaliman sehingga tidak berhak menjadi imam. Ibnu Khawaiz Mindad al-Maliki mengatakan, orang yang zalim itu tidak layak menjadi khalifah, tidak layak menjadi hakim, mufti atau pemberi fatwa, tidak layak menjadi saksi, dan tidak juga menjadi perawi hadis. Wallahu a'lam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna yang kita bisa ambil dari surat Al-Baqarah ayat 124. Saat Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa ujian kepada Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat, kemudian Nabi Ibrahim menyempurnakannya, dan kemudian Allah membalasnya dengan berbagai keutamaan. Ibrah yang bisa kita ambil adalah jangan pernah kita ragu dalam memenuhi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jalani dengan sabar dan ikhlas, karena itu adalah suatu kunci bahwa Allah akan memberikan keutamaan kepada kita, insya Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.